Selamat datang. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebagian orang tampaknya selalu memiliki aura positif, bahkan di tengah kesulitan? Atau bagaimana rasanya bangun setiap pagi dengan semangat dan optimisme? Nah, disinilah kita akan mengupas rahasia itu bersama-sama. Kita semua pasti pernah mengalami hari-hari yang terasa berat, tantangan yang seakan tak berujung, dan pikiran negatif yang terus menghantui. Namun, tahukah Anda bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah arah pikiran kita? Kekuatan untuk memilih fokus pada hal-hal baik, sekecil apapun itu? Inilah inti dari pola pikir positif. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa sih sebenarnya pola pikir positif itu? Sederhananya, pola pikir positif adalah kecenderungan untuk fokus pada aspek positif dari situasi, orang, dan diri sendiri. Bukan berarti kita mengabaikan masalah atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Justru sebaliknya, dengan pola pikir positif, kita menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa kita mampu melewatinya, bahwa ada pelajaran yang bisa dipetik, dan bahwa di balik kesulitan, selalu ada peluang untuk tumbuh. Bayangkan dua orang menghadapi kemacetan lalu lintas. Orang dengan pola pikir negatif mungkin akan menggerutu, menyalahkan keadaan, dan merasa frustrasi sepanjang perjalanan. Sementara itu, orang dengan pola pikir positif mungkin akan memanfaatkan waktu itu untuk mendengarkan podcast edukatif, merencanakan harinya, atau sekadar menikmati musik favoritnya. Situasinya sama, tapi reaksinya berbeda. Perbedaan inilah yang mendefinisikan pola pikir kita. Sekarang, mengapa pola pikir positif itu penting? Manfaatnya ternyata sangat luas loh. Pertama, pola pikir positif terbukti meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Ketika pikiran kita positif, tubuh kita merespons dengan baik. Stres berkurang, sistem imun meningkat, dan kita cenderung lebih bersemangat untuk menjaga kesehatan. Secara mental, pola pikir positif membantu kita mengatasi kecemasan, depresi, dan meningkatkan rasa percaya diri. Kedua, pola pikir positif meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Orang yang positif cenderung lebih menyenangkan untuk diajak berinteraksi. Mereka membawa energi baik, lebih mudah memaafkan, dan lebih fokus pada solusi daripada masalah. Siapa sih yang tidak suka berada di dekat orang yang selalu optimis dan suportif? Ketiga, pola pikir positif meningkatkan produktivitas dan kesuksesan. Ketika kita yakin akan kemampuan diri, kita lebih berani mengambil risiko, lebih gigih dalam menghadapi tantangan, dan lebih kreatif dalam mencari solusi. Kegagalan pun tidak lagi menjadi akhir dari segalanya, melainkan menjadi batu loncatan untuk belajar dan berkembang. Nah, sekarang kita sudah memahami betapa pentingnya pola pikir positif. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menumbuhkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ini bukanlah proses instan, melainkan sebuah perjalanan yang membutuhkan kesadaran, latihan, dan konsistensi. Langkah pertama adalah menyadari pikiran kita. Coba perhatikan, apa saja pikiran yang sering kali muncul di benak Anda? Apakah lebih banyak pikiran positif atau negatif? Kita seringkali terjebak dalam pola pikir negatif tanpa menyadarinya. Mungkin kita sering mengkritik diri sendiri, meragukan kemampuan kita, atau mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Ketika Anda menyadari munculnya pikiran negatif, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Terima saja keberadaannya, lalu tantang pikiran tersebut. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran ini benar adanya? Apakah ada bukti yang mendukungnya? Adakah cara lain untuk melihat situasi ini? Seringkali, kita akan menyadari bahwa pikiran negatif kita hanyalah interpretasi yang tidak akurat. Langkah kedua adalah melatih afirmasi positif. Afirmasi adalah pernyataan positif tentang diri sendiri atau tujuan kita. Ucapkan afirmasi ini secara rutin, misalnya setiap pagi setelah bangun tidur atau sebelum tidur. Contoh afirmasi positif, antara lain, saya mampu menghadapi tantangan hari ini, saya berharga dan dicintai, atau saya menarik energi positif ke dalam hidup saya. Awalnya mungkin terasa kaku, tapi seiring waktu, afirmasi ini akan membantu menanamkan keyakinan positif ke dalam pikiran bawah sadar kita. Langkah ketiga adalah fokus pada rasa syukur.
Setiap hari, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal-hal yang Anda syukuri. Mungkin kesehatan yang baik, keluarga yang suportif, teman yang setia, atau bahkan hal-hal kecil seperti secangkir kopi hangat di pagi hari. Ketika kita fokus pada hal-hal baik yang sudah kita miliki, pikiran negatif akan memiliki lebih sedikit ruang untuk berkembang. Anda bisa membuat jurnal syukur, menuliskannya setiap malam sebelum tidur, atau cukup luangkan beberapa menit dalam hati untuk merenungkannya. Rasa syukur adalah kunci kebahagiaan dan benteng pertahanan yang kuat melawan negativitas. Langkah keempat adalah mengelilingi diri dengan orang-orang positif. Energi itu menular. Jika Anda sering berinteraksi dengan orang-orang yang optimis, suportif, dan penuh semangat, Anda akan ikut terpengaruh. Sebaliknya, jika Anda lebih sering bergaul dengan orang-orang yang negatif dan suka mengeluh, energi negatif mereka juga akan menular pada Anda. Pilihlah lingkungan pergaulan yang mendukung pertumbuhan positif Anda. Langkah kelima adalah merawat diri sendiri. Ini termasuk menjaga kesehatan fisik dengan berolahraga teratur, mengonsumsi makanan bergizi, dan tidur yang cukup. Ketika tubuh kita sehat, pikiran kita pun cenderung lebih jernih dan positif. Selain itu, luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang Anda nikmati, seperti membaca buku, mendengarkan musik, menghabiskan waktu di alam, atau melakukan hobi. Merawat diri sendiri adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan investasi penting untuk kebahagiaan jangka panjang. Langkah keenam adalah belajar dari kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Alih-alih menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, cobalah untuk melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Bagaimana saya bisa melakukan yang lebih baik di lain waktu? Dengan pola pikir yang positif, kegagalan tidak lagi menjadi akhir dari segalanya, melainkan menjadi pijakan untuk meraih kesuksesan. Sekarang, kita akan membahas lebih dalam tentang kebahagiaan. Apa sebenarnya kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan itu sesuatu yang harus dicari di luar diri kita, atau justru ada di dalam diri kita sendiri? Banyak orang keliru menganggap kebahagiaan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai. Mereka berpikir, saya akan bahagia kalau saya punya uang banyak, atau saya akan bahagia kalau saya punya pasangan ideal. Padahal kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang bagaimana kita memaknai apa yang kita miliki. Kebahagiaan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri. Ini adalah kemampuan untuk merasa puas dan damai dengan diri sendiri, terlepas dari situasi eksternal yang sedang kita alami. Ini adalah kemampuan untuk mensyukuri hal-hal kecil, untuk menikmati momen saat ini, dan untuk menemukan makna dalam hidup. Jadi, bagaimana cara menjadi lebih bahagia setiap hari? Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, mulailah hari dengan niat yang positif. Begitu bangun tidur, tetapkan niat untuk menjalani hari dengan penuh semangat, kebaikan, dan rasa syukur. Hindari memikirkan masalah atau hal-hal negatif di awal hari. Kedua, lakukan satu tindakan kebaikan setiap hari. Ini bisa berupa hal kecil seperti menolong seseorang membawa barang berat, memberikan pujian tulus, atau sekadar tersenyum kepada orang yang kita temui. Memberi kepada orang lain ternyata memberikan kebahagiaan yang luar biasa bagi diri sendiri. Ketiga, berlatih mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran penuh pada momen saat ini. Ketika Anda makan, fokuslah pada rasa makanan tersebut. Ketika Anda berjalan, perhatikan langkah kaki Anda dan lingkungan sekitar. Ketika Anda berbicara dengan seseorang, berikan perhatian penuh Anda. Dengan berlatih mindfulness, kita akan lebih menghargai setiap momen dalam hidup dan mengurangi kecemasan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Keempat, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan memicu rasa iri dan ketidakpuasan. Fokuslah pada perkembangan diri Anda sendiri dan rayakan setiap kemajuan yang Anda capai, sekecil apapun itu. Kelima, maafkan diri sendiri dan orang lain.
Memendam rasa sakit hati dan dendam hanya akan membebani diri sendiri. Belajarlah untuk memaafkan kesalahan diri sendiri dan orang lain. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban emosional yang menghambat kebahagiaan kita. Keenam, terhubung dengan alam. Menghabiskan waktu di alam terbukti memiliki efek positif pada kesehatan mental dan emosional kita. Berjalan-jalan di taman, mendaki gunung, atau sekadar duduk di bawah pohon dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan rasa syukur kita terhadap keindahan alam semesta. Ketujuh, tidur yang cukup. Kurang tidur dapat memengaruhi mood, energi, dan kemampuan kita untuk berpikir jernih. Pastikan Anda mendapatkan waktu tidur yang cukup setiap malam, agar tubuh dan pikiran Anda dapat beristirahat dan memulihkan diri. Kedelapan, bergerak secara teratur. Olahraga tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk kesehatan mental. Aktivitas fisik melepaskan endorfin, hormon yang memiliki efek meningkatkan mood dan mengurangi stres. Temukan jenis olahraga yang Anda nikmati dan lakukan secara rutin. Kesembilan, batasi konsumsi berita negatif. Terlalu banyak terpapar berita negatif dapat memengaruhi suasana hati dan pandangan kita terhadap dunia. Pilihlah sumber berita yang kredibel dan batasi waktu Anda untuk mengonsumsinya. Fokuslah pada hal-hal positif dan membangun. Kesepuluh, berinvestasi dalam hubungan yang sehat. Luangkan waktu untuk terhubung dengan orang-orang yang Anda cintai dan yang mendukung Anda. Hubungan yang sehat memberikan rasa memiliki, dukungan emosional, dan kebahagiaan. Ingatlah, menjadi lebih bahagia bukanlah tentang mencapai kesempurnaan atau terbebas dari masalah. Ini adalah tentang mengembangkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan sikap positif, menghargai hal-hal kecil dalam hidup, dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Perjalanan menuju pola pikir positif dan kebahagiaan adalah perjalanan seumur hidup. Akan ada hari-hari yang terasa lebih mudah dan hari-hari yang terasa lebih sulit. Namun, dengan kesadaran, latihan, dan konsistensi, Anda dapat melatih pikiran Anda untuk fokus pada hal-hal baik dan menciptakan kebahagiaan dari dalam diri. Jangan berkecil hati jika Anda mengalami kemunduran. Setiap langkah kecil menuju pola pikir positif dan kebahagiaan adalah sebuah kemenangan. Teruslah berlatih, teruslah belajar, dan teruslah berkembang. Semoga dalam pembahasan kita kali ini memberikan Anda inspirasi dan panduan praktis untuk menumbuhkan pola pikir positif dan meraih kebahagiaan sehari-hari. Ingatlah, kebahagiaan adalah pilihan dan Anda memiliki kekuatan untuk memilihnya. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kebaikan, kedamaian, dan kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah bagaimana pendapatmu. Bagikan video ini pada orang terdekatmu jika video ini bermanfaat.